Assalamualaikum guys. Kalian ada yang lagi butuh referensi tanaman gak sih? Kali ini aku mau ngerekomendasiin salah satu monstera yang gak kalah cantik dari monstera lainnya. Ada yang tahu aku mau ngerekomendasiin apa? Yaps, pasti udah ada yang tahu kan baca judulnya. Kali ini aku mau ngerekomendasiin tanaman ini. Nih, cantik banget kan? Nama plants ini yaitu Monstera cartenianum atau bisa juga dikenal sebagai Monstera Peru. Tapi orang Jawa atau orang lokal sering menyebutnya dengan sirih badak. Sebenarnya aku bingung sih, padahal ini tuh bukan termasuk sirih-sirian. Monstera Peru ini saking cantiknya aku sampai punya 3 ya. Ini monstera yang pertama kali aku punya, jadi dia sekarang udah tumbuh gede banget dan alhamdulillah subur banget. Dan ini adalah monstera aku yang kedua. Tuh, ini aku lupa ya, belum aku lilitin, belum aku ikat-ikat gitu di tirusnya. Jadi daunnya kurang membesar. Dan yang ketiga, yang paling kecil ada di ujung sini. Bentar, aku mau ambil dulu ya guys. Oke, ini monsteraku yang ketiga. Tuh, kalau dijajarin gini cantik-cantik ya. Mau lihat dari deket gak guys? Tuh, Masya Allah. Secantik ini loh. Teman-teman, ini kayaknya terlalu penuh ya kalau aku taruh sini, jadi aku mau pindahin dulu. Oke, aduh agak susah ya. Yuk, mulai kita bahas. Pertama, aku mau bahas tentang apa ya? Oke, sebelumnya aku sebutin dulu. Tanaman asal Meksiko Selatan ini sedikit berbeda ya dengan jenis tanaman monstera lainnya. Carstaneanum ini tidak memiliki lubang pada bagian daunnya seperti monstera lainnya, seperti janda bolong, Monstera deliciosa, atau Monstera king. Mereka kan pada bolong-bolong. Kalau ini tuh enggak, daunnya itu enggak ada bolong-bolongnya sama sekali. Oh iya teman-teman, menurut beberapa sumber yang aku baca, katanya sih daun sirih badak ini lebarnya mampu hingga 30 cm. Wow, kalau sampai 30 cm sih gila, gede banget ya. Oke, buat teman-teman yang penasaran apa sih sebenarnya ciri dari Monstera Peru ini? Langsung aja kita bahas. Untuk bagian daun sirih Monstera Peru ini memiliki daun yang lonjong dan lebar, serta dia itu halus ya permukaannya. Namun permukaan daunnya ini bergelombang. Nah, ini bergelombang ya guys. Bentar aku lihat. Tuh, kelihatan kan gelombangnya? Untuk warna daunnya sendiri biasanya untuk tunas daun yang masih muda atau yang baru lahiran kayak gini, dia warnanya lebih hijau muda ya. Jadi hijaunya tuh kayak masih belum pekat banget. Sedangkan semakin lama daun yang udah tua atau daun yang udah dewasa, dia warnanya akan berubah menjadi hijau kehitaman ya, lebih ke kayak dark green gini. Cantik banget sih ini juga. Tuh. Ini udah berapa bulan ya? Ini 3 bulan sih. Aku rawat dulu dari pertama kali beli itu ada sekitar 6 daun dan sekarang 3 bulan setelahnya ada segini banyaknya. Jadi ini tuh daunnya semakin lama semakin besar dan semakin besar. Cantik banget pokoknya. Tuh. Oh iya, ini juga yang di tanaman satunya. Ini daun yang udah tua ya, atau ini daun pertama kalinya sih. Ini tuh daunnya udah berwarna hijau tua. Oh ya guys, Monstera Peru ini sebenarnya dia juga punya variasi variegatanya. Jadi kalau kalau Monstera Peru yang variegata itu, dia di bagian sininya itu akan berwarna kuning. Tapi itu harganya mahal banget sekarang. Satu daun itu masih beberapa ratus ribu.
Tapi aku punya yang hijau ini aja udah seneng banget kok, karena ini juga nggak kalah cantik sih. Nah, kita udah bahas untuk ciri daunnya. Kayaknya sekarang saatnya kita untuk membahas batang daunnya. Untuk bagian batang daunnya, Monstera Cartesianum ini nggak jauh beda dengan monstera lainnya. Dia ini merupakan tanaman yang merambat, sehingga batang daunnya akan mengeluarkan akar angin. Ini kayaknya akar anginnya, aduh, agak nggak kelihatan ya, nggak bisa fokus. Oke, aku liatin aja yang di sebelah. Nah, ini akar anginnya belum aku lilitin, jadi dia terlihat dengan jelas. Ini adalah akar anginnya. Oh ya guys, kalau udah keluar akar anginnya kayak gini, kalian wajib banget buat ngasih dia tirus, karena tirus ini berfungsi sebagai rumah mereka untuk mencari nutrisi. Nih. Ini yang sebelah sini kan ini kan daunnya belum masuk ke tirus ya. Yang ini kan akarnya ini udah nyatu banget. Nah ini itu akar Monstera perunya yang udah nyatu banget sama tirus. Jadi kalau mereka akar anginnya ini udah menemukan tempat untuk merambat atau rumah, maka daun yang tumbuh itu akan semakin besar. Kayak gini. Itulah kenapa penting banget buat teman-teman ngasih turus atau rambatan untuk tanaman apa aja, tanaman kalian jenisnya apa aja, asalkan dia merambat, kalian wajib banget ngasih turus atau rumah atau rambatan untuk akar anginnya. Monstera peruku ini yang paling dewasa, akarnya itu udah sehat banget, bener-bener menyatu ya dengan turus. Masya Allah, ini tuh akar yang besar menyatu juga di sini. Bentar, aku putar lagi. Dan yang di sebelah sini, ini akar loh guys. Ini juga dia udah nyatu banget sama turusnya. Biasanya akar angin ini sama turusnya ini aku semprot pakai B1 agar akar anginnya ini dapat mengambil nutrisi dari serabut-serabut ini. Bahas daun udah, bahas batang daun juga udah. Kira-kira kalian mau bahas apa lagi ya? Oke, kali ini aku bahas aja gimana sih cara propagasinya Monstera peru ini. Sebenarnya untuk cara propagasinya ini kurang lebih sama ya dengan tanaman monstera lainnya. Kita bisa pakai dengan cara cutting. Pasti di sini banyak teman-teman yang tanya, gimana sih cara cutting yang benar? Pertama yang kalian harus siapkan adalah alat untuk motong atau ngecutternya. Ini kalian bisa pakai cutter yang udah steril ya. Terus kalian siapin juga antrakol. Nah, pertama kalian harus potong pada bagian ini dan pastikan pada bagian yang kalian potong ini sudah memiliki akar angin. Nah, ini kalian bisa potong di bagian sini. Terus kalian juga harus sisakan 1 daun pancing. Jadi kalian bisa potong di sini dan menyisakan daun pancing ini sehingga kalian potong lagi di sebelah sini. Nah, ini. Di antara sini dan sini. Biasanya setelah cutting atau baru fresh cutting, aku akan merendam dulu pada larutan B1. Hal itu berfungsi banget buat Nah, kalau udah kalian cutting, setelah itu kalian rendam di larutan B1, insya Allah tunasnya itu nggak akan loyot dan dia akan lebih cepat tumbuh. Oh ya, untuk medianya apa sih yang digunakan? Kalian bisa gunakan media air atau lumut. Jadi kalian bisa pakai air, terus kalian masukin aja sama cuttingan yang baru kalian potong. Oh ya, airnya itu bisa banget kalian tambahkan B1 juga ya.
Oke teman-teman, aku kira videoku tentang Monstera Peru ini atau yang sering disebut dengan sirih badak. Orang lokal sih sering banget nyebut dia sirih badak. Sampai di sini dulu ya guys. Insya Allah minggu depan aku upload tentang Syngonium neon robusta. Bye, assalamualaikum.